Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita diberi kesempatan oleh senior saya karena beberapa bulan ke belakang kita berkumpul bermusyawarah berdirinya Ikatan Alumni Universitas Pasundan dan qadarullah saya dipertemukan dengan senior saya. Perkenalkan dulu, nama saya Rizal Taufik, alumni Unpas yang nggak terlalu muda sih Pak. Wadimor, waktunya diskusi bareng senior. Pak Irwan, kalau kita mau Irwan. Kang Irwan. Nama lengkapnya boleh Kang? Muhammad Irwan Ahadiat. Muhammad Irwan Hadiat. Beliau ini menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan di Sparpora, Dinas jadi, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang. Jadi saya sebagai warga sipil ternyata yang ketemu dengan Kang Irwan di momen musyawarah Ikatan Alumni. Akhirnya kita membuat gagasan dan didorong sepenuhnya oleh Kang Irwan ini untuk ayo lakukan, ayo kita beraksi. Nah, di bulan Ramadan ini kita bisa berkarya bersama, ngobrol-ngobrol tipis tentang orientasi bagaimana IKA Unpas Komda Subang khususnya untuk memasyarakat, untuk bergerilya, berkontribusi untuk kemajuan Subang tentunya Kang. Oke, Kang Irwan itu adalah alumni ya. Unpas di jurusan apa Kang? Jurusan Ekonomi Manajemen. Ekonomi, FE berarti. FE nih. Iya, Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Di tahun berarti tahun 90 masuk kuliah. Tahun 9. Waktu itu kampusnya FE itu di Taman Sari. Di Taman Sari. Sampai sekarang Taman Sari, FE masih di Taman Sari. Kemudian jurusan manajemen pertama memilih Unpas waktu itu Pak. Kenapa sampai memilih Unpas? Lihat pribadi ini kira-kira kuliah kemana, kan dulu SMA-nya jurusannya IPS. Oh, jurusan IPS. Mentok-mentoknya kan pasti ekonomi gitu kan. Dikenal itu pada saat itu Unpas, dan kebetulan ada teman-teman yang teman sekolah ada masuk situ, teman main, kemudian teman orang Subang juga ada yang situ. Iya. Jadi senior Kang waktu itu juga. Apanya? Yang mengarahkan apa? Enggak, teman seangkatan, teman sekolah, teman main gitu. Kemudian memilih manajemen. Karena manajemen itu ada di FE itu ada waktu itu berapa jurusan Kang? Akuntansi, ekonomi pembangunan. Iya. Kang milih manajemen dengan latar belakang cita-cita waktu muda sih kalau dulu apa sih dulu milih manajemen akan memanage perusahaan. Waktu itu Kang waktu itu bayangan tidak terpikir terlalu jauh. Cuma memang terbayang ada perusahaannya, mungkin kerja di perusahaan atau mengelola perusahaan, tipis-tipis lah gitulah. Yang penting masuk dulu kuliah aja gitu kan. Mungkin masa muda berarti masa muda belajar. Challenge-nya atau tantangannya hampir sama, cuman masalahnya yang beda ya Kang. Iya, banyak. Akhirnya Kang Irwan memilih manajemen, kemudian berproses berkuliah di Unpas, menghabiskan berapa lama Kang? Berapa lama? Cukup lama. Perjuangan yang lumayan lama. Iya, lama. Mungkin momen yang paling berkesan Kang saat kuliah di Unpas waktu itu? Awal-awal sih kan biasa. Ketemu kalau masuk kuliah kan botak gitu kan. Terus kemudian ada orientasi dulu mahasiswa ospek gitu kan. Iya. Nah, dengan kepala yang botak gitu kan seru. Terus kemudian juga yang paling diingat tuh waktu masuk itu apa? Suruh mengisi acara kan biasanya ya. Siapa yang mau mengisi acara? Ya, gitu kan. Nah, itu ngisi acara. Justru acaranya tuh komedian karena yang ngajaknya komedian. Walaupun waktu tampil mungkin nggak lucu-lucu banget gitu. Dulu mah belum ada stand up komedi, belum ada. Belum ada. Cuma Ya. dulu kolosal drama gitu. Iya. Spontan kan, sifatnya spontan. Jadi kalau siapa yang mau tampil kan nggak latihan dulu. Justru 4 orang gitu kalau nggak salah. Dan 1 orang itu sekarang itu jadi dosen di Unpas gitu. Saya juga nggak nyangka. Ternyata orang di FE ya satu jurusan FE. Nah sekarang
nggak tahu jadi dosen, cuma saya lihat di TV gitu, orang ini luar biasa bisa jadi dosen gitu. Itu Ya, perform bareng. ya bareng kesan awalnya itu aja gitu kan. Ya masuk kampus biasa seperti lainnya lah. Gitu kadang kan lebih banyaknya masuk kemudian merasakan transisi dari putih abu kan. Betul. Nah, putih abu kan, apalagi kan kalau di Taman Seri banyak titing alien gitu, banyak pandangan gitu kan. Masuk Apalagi kelas. FE terkenal dengan gadis-gadis. Iya, gitu kan. Ya mengikuti alur aja gitu, mengasihkan kadang masuk, kadang enggak. Kayaknya banyak enggaknya. Tapi nyambung Kang tadi teh bahwa agak lama dan challenging ya saat Iya. perkuliahan. Apa yang membuat Akang waktu itu? Ya awalnya kan tadi masa SMA kan semangat belajarnya masih kurang mungkin kan. Tujuan belajar juga kayaknya masuk gitu kan. Kumaprungna we kuliah gitu. Trennya orang kuliah gitu kan, gaya-gaya nongkrong gitu, jalan gitu. Awalnya seperti itu gitu kan. Nah, pas mulai semester 1 kan biasa ada nilai. Mulai berasa kan deng. Nah, Saat kita gak effort, akhirnya IPK hasilnya iya kan ngaruh gitu kan. Tapi masih dalam candaan kan. Candaan itu kalau IPK tidak melambung tinggi masih normal aja gitu. Karena tadi kan yang penting mah kan tadi bergaulnya itu kan. Karena kita punya teman baru gitu kan. Ada yang dari luar kota, ada yang luar provinsi kan. Itu yang menariknya kan. Iya. pengembangan sosialnya. Nah, dari situ lebih banyak situ di awal-awal kan. Duduk, begini kuliah, bawa buku kan gitu. Beda dengan SMA lah, awal-awal begitu. Akhirnya semester 1. Semester 1 nilainya kan tadi kan A, B, C kan. Biasanya Ya, kalau betul. waktu SMA dulu kan nilai jumlah kan. 8, 7 kan ya. Terus SMA juga kan nggak baik-baik amat prestasinya. Ranking 3, tapi dari belakang. Iya, karena tadi memang potensi diri itu kan dipengaruhi oleh lingkungan, oleh teman. Nah, waktu SMA kan ngapain belajar tengaruh katanya. Itu. Tapi ternyata dia masuk negeri kurang ajar. Kitanya yang malas-malas, dianya masuk. Nah, jadi masih ada tadi kan tujuan belajarnya belum berasa. Jadi ketika masuk semester 1, semester 2, semester 3 banyak kurangnya gitu kan, belum ketemu gitu kan, susahnya belajar gitu kan gitu. Apalagi tidak seperti sekarang kan, semuanya mudah diakses. Kalau dulu buku mesti beli. Betul. Harganya juga Ada lumayan. harganya. Harganya. Jadi hanya belajar itu tadi lah. Seperti seremonial lah semester 1, 2, 3 sampai Adaptasi. iya, sampai 2 tahun itu. Sampai mentok-mentok kok begini ujungnya. Titik balik saat penemuan bahwa effort harus ditingkatkan nih. Momen apa mungkin kan waktu itu? Ya mungkin ya perjalanan kurun waktu kita bertemu dengan orang gitu, kemudian masa muda kan selalu pengen tahu, kemudian pada ujungnya biasa anak muda itu ditimpakan masalah kan ya, walaupun pada prinsipnya selalu yang dicari itu senang, tapi Ego tinggi. ya senang kan masalah ada. Nah, ketika ketemu masalah, ketemu sulit, nah di situ itu harus bagaimana nih gitu kan. Itu akhirnya nilainya hancur kan gitu kan. Posisi mungkin kalau dalam perjalanan salah jalan kali. Nah, Tersesat. ketemu masalah, tersesat gitu kan. Akhirnya mulai berpikir. Nah, pada saat berpikir, berhentilah kuliah gitu kan. Sampai berhenti kuliah. Ya, berhenti kuliah gitu. Banyak faktor Betul, gitu betul, kan. betul. Itu karena lingkungan, asik dengan lingkungan, di masanya kan gitu kan. Gitu. Karena tadi pencarian tujuan hidupnya itu, jati dirinya tuh nggak jelas banget gitu. Nah, bagaimana titik baliknya tadi? Timpa masalah gitu kan, berpikir, proses perenungan. Nah, disitulah gitu kan 2 tahun lamanya kan tidak kuliah gitu. Yang terakhir kan nilai IPK-nya udah jatuh banget gitu, udah 0,00 karena tadi nggak ikut ujiannya gitu kan. Tadi nggak ada motivasi lah, nggak ada perjuangan di kuliah itu. Nah,
di perenungan itu. Gitu kan, nggak nyangka sebetulnya mau kuliahnya di Subang. Oh, Ya. memang rencana awalnya. Iya. Subang. Jadi karena ada faktor kedekatan mungkin, karena waktu itu dekannya Fakultas Ekonomi kebetulan temannya orang tua. Oh, oke. Nah, jadi udah aja biarin kuliah aja di sini katanya. Jadi 2 tahun itu masuk lagi. Nah, disitulah ada motivasi baru, ada tenaga baru, ada pemikiran baru gitu. Setelah di sininya juga tadi perjalanan dari tadi misalkan salah arah kan akhirnya menemukan sesuatu karena tadi ada proses belajar. Oh, pelajaran bagaimana sih kalau kita ketemu salah akhirnya larinya kemana kan? Iya. Jadi memang harus tersesat, tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar berarti. Setiap orang pasti punya cerita masing-masing gitu. Kisah hidupnya ya seperti itu. Jadi memang kita bahas tentang bab akademiknya, ternyata kisahnya berliku. Akhirnya kan kalau manajemen kan ada subsektor itu apa? Ada SDM, manajemen ke SDM, ada apa aja sih kan kalau manajemen? Yang paling menarik yang pertama tuh pengantar bisnis gitu. Terus kemudian ada ilmu ekonomi gitu kan, belajar ekonomi secara umum, ekonomi moneter, makro, mikro kan. Tuh gitu kan. Terus juga sisi perusahaan, terus kemudian sisi organisasi. Nah, itu yang lebih menarik ya. Nah, kemudian ada sisi produk, kemudian bagaimana mengemas produk, bagaimana produk ini laku di pasaran. Nah, itu juga lebih menarik makin ke sini. Nah, itu baru ketemunya tadi sebetulnya melihat kedua orang tua dari sisi perjuangan. Terus kemudian dari titik tadi mau dibawa kemana ini diri itu. Tapi kita bayangkan guys gitu teman-teman, mungkin untuk saat sekarang bisnis itu memang jadi prioritas Kang untuk di era sekarang. Mungkin zaman dulu hanya orang-orang tertentu. Benar nggak? Di tahun 90-an knowledge-nya udah ternutrisi dengan baik gitu kan, bahwa pentingnya entrepreneur waktu itu udah tersadarkan gitu kan. Sebetulnya tadi bisa jadi karena lingkungan keluarga orang bisnis kan, orang dagang. Nah, kebetulan waktu juga zamannya kuliah ada keluarga, ada saudara gitu kan yang jualan. Nah, akhirnya kan lumayan nih. Jadi saat belajar. Jadi waktu itu jualan pakaian yang bermerek, nggak tahu cloning gitu. Tapi laku juga karena dijual murah. Daripada di mall misalkan beli kan mahal. Nah, biasa door to door. Itu ngalamin banget gitu. Jadi proses jadi ilmu kemanajemenannya interpretasikan pada sampai jualan door to door. Betul. Tapi sebetulnya yang berasa itu di kiprahnya di organisasi. Ya, karena belajar di manajemen itu teori organisasi, perilaku organisasi, itu individu, anggota. Nah, itu. Berarti kalau orang-orang umum atau manajemen planning, organizing, POAK. Gitu kan. Pasti apapun bidang ilmunya pasti dipakai Kang ya. Apalagi akhirnya Kang itu aktif berorganisasi saat itu. Berorganisasi. Jadi waktu pertama awal Unpas itu sebetulnya senangnya berkesenian, tapi dalam dunia teater itu. Karena kenapa teater? Karena awalnya pernah senang baca puisi. Jadi pernah waktu SD juara puisi Kabupaten Subang. Nah, dari situ ingin kuliahnya ke IKJ gitu. Tapi orang tua nggak setuju gitu kan. Makanya di Unpas itu ada LISMA, lingkungan seni masuk situ. Nah, masuklah teater. Prestasi namanya. Teater lumayan lah, walaupun kan tidak aktif, tapi ada lumayan ilmu dari situ, pengalaman di dunia teater gitu. Nah, setelah mulai pindah dari perjalanan berhenti 2 tahun, nah itu masuk ke organisasinya di DKM Taman Sari. Ulul Ilmi berarti. Buat teman-teman DKM Ulul Ilmi ini ada seniornya siapa. Gitu. Jadi memang agak kalau dulu di DKM seksinya itu kan seksi pengajian umum. Jadi yang mendatangkan penceramah. Jadi ngalaman tidur itu teh. Dan menjadi mentoring, jadi panitia mentoring setiap fakultas. Belum, cuma untuk DKM aja. Kan biasanya kalau DKM tuh masa orientasinya teh di mana, di Garut, di Tasik gitu teh kan. Iya, itu yang menarik. Yang menariknya tidur di masjid itu dulu. Tidur di masjid. Jadi kalau orang lain kan dari rumah, dari kos. Kalau saya mah
dari masjid, lihat yang datang. Tapi teman-teman, bayangan Masjid Ulul Ilmi waktu dulu tidak semewah sekarang kan. Sekarang kan Oh gitu. Oh. kita tayangkan lah nanti kita lihat di Iya. profile. Jadi bayangan Akang atau teman-teman bahwa tidur di masjid itu menyenangkan. Iya. Memang menyenangkan secara batiniah Kang ya waktu itu. Sempat di aktif di DKM. Iya, di- karena waktu di DKM kan banyak orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran mahasiswa. gagasan. Orang-orang dengerin, nggak ngerti gitu kan. Ngomongnya tuh bahasanya kan Betul. wah, susah banget gitu kan. Nah, dari situ gitu kan. Oh berarti dia seneng baca kan. Oh, jadi nyambung tuh karena kita lebih banyak yang tahu kan gitu kan. Dari situlah gitu kan banyak karena lingkungan yang positif akhirnya terbawa lah gitu. Jadi kayaknya lingkungan tuh luar biasa pengaruhnya. Iya. Positifan Iya. langkah pilihan. Nah, selama nganggur sebetulnya di sini sudah aktif berorganisasi. Itu sudah tercetus keinginan misalkan ini teh daripada pergaulan yang nggak benar bikin organisasi minimal ada kekaryaan. Pernah itu tahun 90 waktu itu masuk 91 itu bikin organisasi namanya Himpunan Kaula Muda Paramor. Himpunan Kaula Muda Paramor. Paramor itu bahasa Perancis. Artinya kekasih. Wih, romantis Nah, sekali kan. aktivitasnya di situ. Jadi kegiatan sosial, bakti sosial, bersih-bersih gitu, santunan. Terus event. Waktu itu eventnya lomba sepeda lintas desa. Nggak kayak sekarang kan sepeda-sepeda gitu. Kalau dulu modelnya selalu ada kuis-kuis kan, purpose. Oh, jadi memang direncanakan itu gitu. Direncanakan Sekarang gitu. kan Ya. hebring dengan seremoninya. Ya. Oke. Terus waktu itu kan bukan harus ada uang di situ. Nah, disitulah belajar mencari uang sponsor gitu. Jadi waktu berhenti kuliahnya itu di situ di organisasi umum. Tapi setelah tadi jalurnya salah jalannya, nah di sini juga aktifnya di organisasi keislaman di masjid gitu. Ya, jadi Gitu. memang ada sinyal-sinyal. Ya, ada sinyal-sinyal. Jadi ketika masuk lagi ke kuliah tuh ya itu semangatnya, keyakinannya gitu. Bahkan jadi mengkorelasikan antara teori dan fakta. Gitu. Kalau dulu mah kan cuek di kuliah teh. Nah, ketika udah masuk lagi menjadi gini. Ternyata nyambung nih sama ini nih, Iya, gitu. sambil zikir. Oh, jadi memperhatiin. Masih ingat gitu teh kan. Oh, sampai sekarang gitu teh. Ya. Jadi kan kadang-kadang ada dosen yang suka nanya gitu kan. Ya, coba berapa panjang padi katanya, padi dengan padi gitu. Karena orang lembur mah apa jaraknya dikira-kira 10 cm gitu. Jadi karena kesiapan mental gitu, semangat baru itu. Akhirnya setelah gelombang proses perkuliahan luluslah pada tahun 98 masuk 90 berhenti 2 tahun. Tapi padahal ada teman-teman saya yang masih kuliah, dia nggak berhenti. Oh, tapi tetap belum lulus. Ya tadi karena keyakinan. Jadi kalau tadi kan kenapa bisa begini karena ada masalah. Betul. Nah, setelah masuk lagi, nah, sudah ketemu tuh masalah kan selalu ada. Betul. Tapi bedanya itu selalu dibukakan gitu. Iya. Kadang-kadang kan nilainya dulu mah paling gede tuh C. Nah, karena udah tahu kan itu kan perjuangan orang tua dibalikin kan, semangat belajarnya dibaca gitu kan. Nah, mulai naik gitu kan. Oh, ada B, alhamdulillah. Oh, cara belajarnya begini. Ada orang kan kemampuan ada triknya jadi kisi-kisi gitu. Ada kemampuan orang membaca, ngapalin tuh ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, mungkin saya 10 kali. Jadi malam baca, pagi-paginya harus baca lagi. Jadi ketemu tuh. Oh, jadi mencari cara belajar yang cara tepat. belajar ya. Terus kemudian kalau kuliah tuh kan suka rusuh tuh ngijian kalau soal. Betul. Itu juga dijaga, tulisan terapi, nggak ada coret-coret gitu. Terus kadang-kadang kita kalau belajar di kuliah kan kalau nggak suka sama dosen, malas aja keluar. Betul. Nah itu mah nggak, waktu itu mah paksain aja, masuk aja. Tapi bajunya putih hitam Pak waktu itu. Kalau ujian. Itu trademark banget itu. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Oh Sampai iya. sekarang. Untung bukan dikatakan sales ya. Tapi jadi karakter. Iya. Demi keseragaman gitu ya Pak. Jadi yang ngawasnya ada 3 Iya. di depan nih Pak. Iya. Pokoknya Haru Biru Unpas itu jadi memberikan memberikan warna. ya gitulah. Akhirnya Bapak ngekos di
Nah waktu itu dari SMA kan, SMA sekolahnya di Bandung, jadi ngokosnya di Ancol, Ya, Ancol. Ancol Tengah, terus ada di Sumbersari, di Sodara, di Pangkur, kesana kemari gitu. Tapi akhir-akhirnya mah di terakhir kuliah mah Di Mesir. Dugdag, Oh, PP. Subang, Bandung, Subang, Bandung. Tapi sebenarnya mah deket sama Lengkong ya kan ya kalau ininya mah kalau Lengkong, ya juga pernah sama. di Lengkong pernah gitu, iya gitu. Tapi tadi merasakan perjuangan pulang ke Subang di Iya. sisi Panto Elep. Oh iya, dengan gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing kan. Gonjang-ganjing. Iya. Jalannya juga belum semulus Iya, sekarang. gitu. Dan Jadi berasa gitu kan, berasa perjuangan. setelah lulus 98, Iya. Akang balik City Call gitu. Supaya Iya. kita mau manggil. Nah, Gimana itu kan ceritanya? kemana cari pekerjaan ya Oh, oke. dengan IPK yang tidak masuk Betul. nominasi kira-kira, tapi mencoba kan, harus mencoba perjalanan ke Jakarta. Ada teman di Lampung ikut ke Lampung gitu kan, lamar di sini, tapi kayaknya susah gitu kan. Nah, susah mencari pekerjaan itu waktu itu kan. Karena senang berorganisasi, ya aktiflah di organisasi gitu kan. Itu jadi ente ulang jentul deh. Betul, aktif. Teu isu, kudang, tulang, cileng gitu. Kalau di organisasi kan ada dewan kesenian masuk situ, tapi di situ ada teaternya. Betul, betul. Terus kemudian waktu itu juga sempat ngajar, ilmunya dari ente ngajar teater. Nah, ngajar teater di SMP tapi ya sampai ketemulah di situ teh calon mungkin. Calon jodoh, Allah. calon Masya istri ya. Ketemu di SMP saat ngajar teater. Iya, ketemu. Tapi lagi tidak berpura-pura menjadi Enggak, dalam hati itu. Oh. Jadi makanya hati-hati dalam hati itu. Ya Allah, berikanlah seperti ini jodoh saya. Bukan dia, tapi seperti ini. Gitu. Jadi bukan doa yang mengancam. Bukan. Tapi request. Request. Kita nge-request saja. Request. Dan itu tanda-tanda. kenyataan. Iya, gitu. Akhirnya Iya. menikah sebelum Panjang ceritanya kan. Waktu itu kan kapannya menikah? Nanti menikah mah gampang usia 35. Oh. Nah, giliran usia 35 ini gimana nih? yang mana Kan nih? sama waktu itu juga mencari pekerjaan. Oke. Susah kan gitu kan. Nah, ketika aktif di organisasi Dewan Kesenian ada di Gempita. Gempita. Namanya Generasi Muda Peduli Pariwisata. Pariwisata. Nah, disitulah aktif berorganisasi. Karena dengan organisasi kan kendaraan kita dekat dengan birokrasi Betul, gitu. betul. Kemudian Tempat kita kita dikenal eksis. kiprah kita. Betul. Kemudian kita dipercaya oleh orang. Nah, karena organisasinya itulah Betul. gitu kan. Jadi awalnya karena yang ngajak di Gempita itu orang birokrasi gitu. Pak, saya mau berhenti aja gitu kan di organisasi. Tenang, nanti ada pekerjaan katanya iya, gitu iya. kan. Angin segar. Gitu, iya. Setelah apa ya, bahwa mencari sesuatu, mencari pekerjaan itu sulit, kemudian kemana lagi mencari, akhirnya melepaskan keinginan itu kepada yang kuasa. Itu udah aja. Nah, di situ baru ketemu gitu. Tadi di organisasi dipercaya sama orang birokrasi, kemudian diberikan tempat pekerjaan. Gitu. Kalau bahasa dulu mah tenaga sukarelawan. Iya, Jadi mengelola barang milik daerah tahun 2003 itu. Nah, dipercaya di situ. Tadi kan Langsung di kepemudaan kan? bukan, Oh, bukan. di pariwisata kan, pariwisata. di bidang pariwisata. Oh, karena Gempita itu. Kan Gempita itu tuh sebetulnya hadir waktu itu karena dipercaya menyelenggarakan Pasanggiri Mojang Jajaka. Oh, pertamanya yang sekarang hits. Waktu anak muda sekarang kan Dulu mah belum ada paguyuban Mojang, namanya Gempita. Oh, Gempita. Generasi Muda Peduli Pariwisata. Tapi Nah, belum bentuk paguyuban. belum. Nah, orang-orang itu kemudian tadi kira-kira bagaimana mereka tidak langsung bubar setelah Oke, kegiatan oke, itu. iya. Nah, Kontinuitas lah gitu. Nah, kan saya tadi bisanya apa ya? Satu tadi teater. Nggak mungkin kalau ngajak teater. Terus satunya lagi ada bagaimana kalau anak-anak kemudian dibikin suatu latihan. Latihan apa? Latihan modeling. Modeling. Saya nggak pernah sekolah model, tapi bisa ngelatih. Oh. Jadi anak itu dilatih, jadi semangat kan. Betul. Itu faktornya kan Ya. namanya percaya diri. Iya gitu. Kenapa bisa itu? Ketemu orang Jakarta tahun 2000, datang ke Subang, ngelatih orang Subang pertama kali model. Saya liatin kan, kalau dia nggak ada, berarti saya harus bisa ngelatih. Handle. Nah, waktu itu anak-anak itu latihan aktivitasnya sampai ngadain kegiatan pentas gitu, Oke. berkesenian, Betul. termasuk diantaranya ada modeling, ada fashion show-nya gitu.
Gitu. Nah, Jadi 2003 barulah dirubah Gempita itu, bukan apa? bukan. Jadi 2003 itu waktu itu saya diikat kontrak dengan pemerintah daerah menjadi tengah kontrak untuk mengelola tadi objek wisata milik pemerintah daerah. Jadi waktu itu manajer langsung kan. Akibat ketulus ikhlasan berorganisasi Iya, akhirnya jadi manajer. Tapi pengalaman manajer juga pernah di tempat lain. Bidang pariwisata. Bukan, bidang radio. Bidang Jadi radio. karena seneng tadi teater, seneng membaca puisi, akhirnya jadi penyiar di sebuah stasiun radio. Nah, kemudian ada yang nawarin untuk menjadi station manager. Akhirnya jadi station manager dulu tuh. Jadi asalnya tuh teknis sebagai pembawa acara, menjadi manajer. Manajer, iya. Jadi manajernya dua jabatan tuh dulu di kolam sama di radio. Oke, sekolah maksudnya? Ya, kolam renang waktu itu mengelola objek wisatanya. Kolam renang. Ya, iya. Nah, disitulah Kiprah kiprah pertama aplikasi dari kuliah. Nyambung-nyambung nih kan. Ini mah dunia bisnis, dunia kerja, tapi ada orientasi bisnis gitu kan, atau orientasi pelayanan yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat. Nah, bagaimana mengemas ini gitu menjadi daya tarik itu lumayan. Jadi rencana Allah itu benar-benar keren, Kang. Nah, Jadi memang sinyal pertama masuk Lisma untuk ke teaternya, DKM di rohaninya, dan keilmuan manajemen semua terakumulasi pada karir Akang. Iya, setelah kepasrahan itu. Jadi tadi susahnya mencari kerja, akhirnya ada peluang dipercaya karena peran di organisasi dipercaya. Padahal di kantor tuh banyak orang. Betul. Hadirlah di situ. Jadi dari beberapa nilai rupiah, dari yang tadinya yang masuk Tiket. 4 orang dimarahi karena memang produknya jelek, airnya kotor. Jadi dihina, dicela itu mengalami. Nah, perjuangan di situ dari nilai rupiahnya yang terus gitu. Jadi waktu itu yang dinikmati itu perjalanan prosesnya itu. Jadi challenge bukan hambatannya, memang ujiannya itu kita selling, kita menjual produk yang kita bukan nggak pede ya, memang produknya tidak mumpuni untuk Iya, tapi kita berusaha kan? untuk Tadi karena ada bahan kuliah, karena waktu itu kuliah skripsi judulnya kualitas pelayanan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi ketika masuk ke situ, identifikasi dulu apa harapannya, jadi bikin kuesioner, jadi diaplikasikan. Ya, apa harapannya konsumen ingin tempat ini seperti apa? Nah, setelah itu baru dianalisis. Dianalisis. Terus kemudian ingin apa di tempat itu, maka ditulislah pengen ini, padahal waktu itu belum ini. Gitu. Jadi waktu itu bicaranya tidak hasil. Yang penting menikmati aja jadi. Jadi soal itu mah pasti nanti ada yang kuasa membantu gitu. Jadi menikmati aja. Gitu. Variabelnya bukan variabel materi lagi ya, Kang. Jadi memang saat pasrah ternyata bertubi-tubi. Iya, gitu. Ada jalan sampai jodoh pun ketemunya di situ. Di lokasi itu. Di kolam. Di kolam. Maksudnya magical gitu, keajaiban ini pemberian. Jadi pekerjaan tadi kan. Iya, jadi hadir sendiri. Kebahagiaan yang combo ini. Jadi saya insecure. Perjalanan gitu kan dari kepasrahan gitu. Akhirnya di kolam terus kan mengalami peningkatan pastinya. Kemudian aplikasi kan tadi belajar di manajemen kan, belajar manajemen pemasaran kan. Jadi semuanya juga terukur. Jadi tidak asal aja gitu kan seperti gini. Siapa sih yang datang ke tempat wisata itu, usia berapa, jadi diklasifikasi, usianya sampai segini. Nah, terus kemudian kita ingin misalkan di 17 tahun, nah bagaimana caranya, strateginya seperti apa. Terus yang datang itu peta pasarnya wilayah mana aja yang datang, nah itu semuanya juga ada datanya. Sekolah mana aja semuanya ada data, main data. Bagaimana kita memperluas pasar misalkan, bagaimana strateginya. Itu semuanya itu aplikasi dari kuliah, dari keilmuan. Sudut pandang itu tidak akan sudut pandang untuk menganalisa hal itu kan tidak ujung-ujung dari mimpi itu, Kang ya. Tidak, ya dari proses belajar gitu kan. Apalagi pas penelitiannya. Iya, sama. Terus kemudian kesini berpikir kan teori mah manusia. Betul. Ada pengembangan dan tidak sempurna. Jadi pada prinsipnya mah gimana pemikiran kita. Jadi konsep dasarnya TKM sekarang Dan dia juga manusia bikin teori. Betul. Bisa aja
kita, cuma kita kan harus masuk. Adaptasi. Kalau mau teori kan ke profesor misalnya, Iya. baru disahkan gitu kan. Kalau sekarang mah dalam jurnal banyak orang baca kan, mungkin seperti itu ya. Gitu. Kesohihannya. Nah, seperti belajar teori produk, misalkan. Teori produk itu kan kalau kita ngejual sesuatu ada masa perkenalan, kemudian pertumbuhan, ada masa peningkatan. Nah, di teori produk itu ada masa penurunan produk. Nah, bagaimana jangan sampai terjadi kan gitu. Jadi orang tuh senangnya dalam teori produk itu seperti obat nyamuk begini aja, naik ke turun tapi mayang nggak usah teh. Nah, saya ngalami itu. Ngalami ningkatnya pada masa-masa. Jadi kata orang jangan ke situ katanya berenangnya. Kenapa alasannya tuh? Karena kotor. Penuh. Oh, sampai paradigmanya langsung berubah. Ya, ulah kadinya ini. Jangan ke situ. Kenapa? Penuh katanya. Gitu. Ada sampai orang ya gurunya ya gitu kan. Itu perjuangan sampai akhirnya kehantem tuh turun. Oh, Dan memang turunnya itu gara-gara COVID kan. Oh, kemarin-kemarin kan? Iya. Jadi ngalamin masa-masa itu. Gitu. Akhirnya radio jalan. Radio kan waktu itu tadi apa? Di radio mesti berhenti. Oh, berhenti. Iya, nggak mungkin bercabang gitu Iya. dalam satu pekerjaan. Akhirnya diangkat ASN berarti tahun berapa? Nah, diangkat ASM tadi perjalanan kan masing-masing berbeda-beda. Betul. Ada yang jalur cepat, jalur lambat, jalurnya milik. Mungkin saya mah jalur milik aja nasibnya, guratannya gitu kan. 2008. Langsung di Dinas Pariwisata. Dari situ aja dari dulu. Oke. Iya. Tempatnya di situ juga kerjanya di kolam. Di kolam gitu kan. Di situ sampai dari manajer itu kemudian karena kalau di birokrasi harus ada aturan yang jelas mengenai perangkat organisasinya, betul. maka dibuatkanlah UPTD namanya, Unit Teknis Pelaksana, Teknis Dinas gitu, kepanjangan dinas. Nah waktu itu ada kepala UPTD, ada 2 kasubag TU-nya. Saya bikin itu, tapi karena saya baru, saya nggak masuk jadi kepala UPTD-nya. Padahal mah konstruksi dari bikin, ya. Orang lain yang menjalankan. Iya. Yang penting kontribusinya. Nah awalnya kan yang ngerintis. Nah kemudian ada orang yang hadir gitu karena perangkat secara adanya legalitasnya. Ya. Itu baru masuk ke situ eselon 4B di Kasubag dulu kan gitu kan, karena tadi secara golongan kapasitasnya tidak masuk. Sampai kemudian ada perubahan lagi. Itu di status quo-kan. Jadi mesti dileburkan. Betul. Jadi cabang dinas yang UPTD itu dilebur, kemudian membuat sebuah aturan baru gitu. Nah, itu juga dibuatkan lagi oleh sendiri. Oh, rekomendasi lagi dengan dianalisa jabatannya gitu. Dan kebutuhan jangan sampai hambur lah gitu. Betul. Bikin lagi gitu. Akhirnya di situ bikin sendiri. Nah, status quo-nya sudah hilang, aturannya sudah baku. Ya masuklah di situ jadi kepala UPTD-nya. Momen saat perpindahan mengurus kolam ke pemuda gimana kan jadi mengurusin anak muda? Ya kan kalau dalam perjalanan setiap orang pasti ingin karir. Betul. Berjalan gitu kan. Karena perjalanan karir harus ditempuh berarti kan harus pindah. Kemudian dipromosikan lah naik jabatan. Kebetulan kalau kolam renang kan kebetulan keluarga juga melihat. Bikin kolam renang juga di Cijambe. Milik keluarga gitu kan. Iya, gitu kan. Terus apa namanya? Barulah di pemuda kan gitu. Padahal lamanya mah di pariwisata. Jadi satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui Kang. Iya. Jadi keilmuan dari pengelolaan pariwisata juga diaplikasikan Betul. di keluarga. Ada di keluarga ngelihat kan, itu dilihatin itu. Jadi tadi apa semuanya ditata dari aspek kata tadi apa POAK itu diaplikasikan ya keuangannya gitu. Mengelola keuangannya seperti apa kan, jadi semuanya itu nggak satu-satu gitu, nggak hanya mengelola marketingnya, tapi juga sumber dayanya itu nggak mudah. Benar-benar. Gitu kan, itu seni mengelola orang kan kadang-kadang
egonya marah-marah gimana supaya orang tuh lari ke sini gitu kan. Tapi memang kan saya juga kan teman-teman pemuda yang di selatan, di Sumatera Selatan kan pengusaha semua, sering nih dibina sama Akang. Lihat nih dari story sampai ada pendekatan apa yang hipnotis kan, sampai itu dapat dari mana Kang? Gimana ceritanya Ya gitu, itu sampai apa namanya psikologi mungkinnya itu mah bidang ilmu ke psikologi. Tadi kan sebetulnya awalnya dari pembentukan karakter. Pembentukan karakter tadi jadi dari kolam juga sebetulnya. Kan tadinya orang ke sana belinya hanya untuk renang. Bagaimana orang ke sana itu tidak hanya berenang. Ada fasilitas sampai ada fasilitas outbound. Nah, jadi outbound itu ada tadi soft skill. Nah, soft skill-nya kan itu mulai dari TK sampai mahasiswa sampai umum. Nah, bagaimana mengemas itu kan? Lihat kalau kita mau sesuatu kan lihat orang di sini mah begini gitu kan. Sebetulnya bukan membentuk orang lain karakter, sebetulnya membentuk diri. Betul. Jadi yang keren kan, jadi variabelnya bukan materi, benar nggak? Jadi betul, yang ya sebetulnya, ya itu kan, itu memberikan nilai manfaat gitu kan. Nah terus mengemas, kemudian kan namanya orang terus belajar ya, akhirnya kan semangat belajar itu sampai sekarang itu kayaknya kalau ada kesempatan belajar gitu kan, sampai akhirnya ada ruang bagaimana di dalam benak pikiran kita sesuai yang dipikirkan gitu kan. Ada kekuatan di dalam diri kita, ada kekuatan alam bawah sadar atau hipnoterapi. Nah itu sebetulnya dari sana. Oh, awal-awalnya sih nggak pede gitu. Conscious, unconscious kayak gitu. Iya, tapi lama-lama kan dicoba. Jadi awal mulanya kan kalau dia mengikuti kita kan kadang-kadang gimana dirinya masing-masing. Tidak semua orang. Kalau di dalam dirinya menolak. Betul, tidak juga ya. Ya tidak juga. Tapi kalau dirinya tadi mengikuti cerita kita, kan dia membayangkan itu sesuatu yang tidak nyata seakan nyata. Betul. Nah, jadi akhirnya mah kerennya itu ke manajemen itu puncaknya di kepemimpinan kan. Ya, bisa jadi. Kepemimpinan kan persuasi mempengaruhi. Betul. Makanya metodenya ini Kang. Ini maksudnya kan pentingnya psikologi itu kan musim Kang. Betul. Konsumen experience. Iya. Akhirnya pengusaha-pengusaha ini merubah paradigma yang tok materi ini batian gitu kan, profit Betul. gak, tapi Akang kan menerapkan bahwa ada proses. Betul, ya betul sekali itu teh. Jadi apa namanya kalau orientasi materi memang tadi hanya disitulah mentok gitu. Jadi akhirnya kiprah aja, kekaryaan aja gitu. Itu mah pasti nuturkeun gitu. Dengan sendirinya gitu kan. Tapi beda kalau segala sesuatu kita ukur tuh dengan itu gitu. Saya termasuk orang yang nggak bisa itu. Kalau misalnya ini berapa bayarnya? Bingung. Iya. Jadi yang kerennya Kang, saya tarik kesimpulan akumulasi Akang itu memang di jam terbang Kang. Karena saat membina anak TK, SD, ya terpaksa sih sebenarnya Kang. Iya, TK kan susah. Ngeri. Kan nggak, kadang kalau TK mah kadang kiri kanan warna juga ngeri. gitu. Tapi tadi bagaimana mengkolaborasikan orang tua dengan anak, harapan orang tua terhadap anak, jadi dilebatan bermain. Betul. Kan mereka itu bermain, di mana dengan sisi mainnya mereka merasakan pengalaman. Nah, maka dibuatkanlah tadi formulasi bentuk kegiatannya gitu. Ya kalau yang beda, karena tadi orang teater nyambungnya orang teater itu. Karena kalau dalam pembentukan karakter itu kan ada evaluasi. Nah, evaluasi satu ngapain sih kegiatan fun game ini tuh gitu kan. Betul. Kemudian dituliskan kan bukan sama kita, tapi dari mereka. Ini manfaatnya. Nah, nilai-nilai itu sebetulnya kan inginnya bersatu dengan diri. Nah, ketika bersatu maka ada proses perenungan muhasabah. Refleksi. Nah, karena saya orang teater, beda kan. Nah, kenal muhasabah kan di dewan masjid ya. Di DKM kan. Kalau dulu cara muhasabah tuh begini kan. Nah, berceramah. Nah, kalau saya kan orang teater, akhirnya dikemas lah gitu. Jadi sebuah cerita gitu kan. Naratif. Nah, jadi alur-alur itu dibikin orang tadi senang. Yang senang kemudian jadi sedih gitu kan. Dimainkan emosi. Nah, kalau di teater kan ada olah sukma. Olah sukma itu mata terpejam membayangkan kan gitu kan. Nah, hatinya yang disentuh dengan cerita-cerita gitu. Nyambung sih. Tapi pertama kali saya ketemu Akang ini memang ada feeling beda Kang. Karena treatment dari tim ya kan. Karena ini jadi kami promo ya di Kabut Mican ada tim juga Kang. Ini Kang Irwan ini bisa educate gitu tim seloyal dan beretika itu gak instan Kang. Karena kan lingkungan nih orang-orang food and beverage, cara
menjadi leader anak-anak kan. Yang pertama contoh, yang kedua gimana ini Bapak bisa ngedidik. Oh ternyata ada. Ya, karena memang senang di situ kan, senang berorganisasi, senang berkumpul. Kadang-kadang ada ini, ayo ke sini gitu, ayo ke sini Dari gitu. sudut pandang saya mah hal kecil juga kan memang terinterpretasi bahwa ekosistem bisnis yang sehat Kang, keren-keren. Insya Allah, Amin, ya. amin ya. Tapi memang nggak, kan ada yang memang kelihatannya Kang hanya gimmick gitu kan. Memang ini tuh kan bukan menjilat ya, tapi memang valuable lah Kang. Karena kan dari menjejaki beberapa bisnis bukan diukurannya bukan besar atau kecilnya, tapi berdampak bermanfaat untuk kepribadian si resource atau sumber daya manusia mungkin kan gitu. Ya, jadi gitu aja sebetulnya mah gitu. Karena senang aja dengan banyak orang ketemu gitu, senangnya apa. Jadi bukan sayanya serba bisa misalkan, tapi menggiring orang untuk tadi mengekspresikan apa yang dia mau. Kayak misalkan ada main band ya, saya ngadain band. Apakah saya pemain band? Bukan. Tapi multidisiplin. Jadi saya ngedorong gitu, nggak tahu itu memang gitulah gitu. Jadi kan. dari konsumen kolam, kemudian ke komunikasi radio, sampai ke bisnis kafe juga berdampak dari itu. Nah sebetulnya kan tadi aktivitas di organisasi, awal semuanya di organisasi kan, usaha ini juga dari organisasi. Organisasinya apa? PHRI. Oh PHRI. Perhimpunan Hotel dan Restoran. Kan saya nggak punya restoran, nggak punya hotel. Nah tadi karena orang percaya saya mengelola sebuah event, awalnya festival batik Subang, ketua panitia, maka setelah itu jadi anggota PHRI. Belum ada usaha, minimal kan kalau kita pandai bergaul dengan pengusaha, ya. Kita juga jadi inilah terbawa. Sebetulnya gitu. Mah gitu. Sebetulnya nggak ada dari awal pengen jadi apa, nggak ada gitu. Cuma kesini-kesini, oh ternyata semangat wirausaha, terus kemudian kan masuk di bidang kepemudaan juga nyambung, ada wirausaha mudanya gitu. Jadi saat membina itu juga ikut jadi praktisi juga Kang gitu. Sebetulnya nggak ada perasaan membina apa, ya seneng aja gitu. Seneng aja. Gitu. Tapi keren jadi umuran, jadi udah panggilan jiwa Kang berarti gitu. Iya, sebetulnya jadi memang bukan, ya udah emang begini baju saya gini gitu kan. Gitu. Tapi yang mahal itu Kang, jadi di generasi sekarang tuh mencari passion katanya Kang, mencari ini kerjaan gue banget nih gitu. Kamu udah ini jadi ya gini aja gitu. Tulus lah akhirnya gitu. Ya gitulah, karena tadi gimana kitanya, kita mau jadi apa, mau jadi ya mudah-mudahan saya jadi pribadi yang punya manfaat, gitu kan, dikenal, dipercaya orang gitu kan. Itu. Nyambung lagi ke benang merah bahwa IKA Unpas, saya bertemu dengan Kang Irwan di IKA Unpas Komda Subang, kemudian ke komunikasi radio sampai ke bisnis kafe juga berdampak dari itu. Nah sebetulnya kan tadi aktivitas di organisasi, awal semuanya di organisasi kan, usaha ini juga dari organisasi. Organisasinya apa? PHRI. Oh PHRI. Perhimpunan Hotel dan Restoran. Kan saya nggak punya restoran, nggak punya hotel. Nah tadi karena orang percaya saya mengelola sebuah event, awalnya festival batik Subang, ketua panitia, maka setelah itu jadi anggota PHRI. Belum ada usaha, minimal kan kalau kita pandai bergaul dengan pengusaha, ya. Kita juga jadi inilah terbawa. Sebetulnya mah gitu. Sebetulnya nggak ada dari awal pengen jadi apa, nggak ada gitu. Cuma kesini-kesini, oh ternyata semangat wirausaha, terus kemudian kan masuk di bidang kepemudaan juga nyambung, ada wirausaha mudanya gitu. Jadi saat membina itu juga ikut jadi praktisi juga Kang gitu mungkin. Sebetulnya nggak ada perasaan membina apa, ya seneng aja gitu. Seneng aja. Gitu. Tapi keren jadi umuran, jadi udah panggilan jiwa Kang berarti gitu. Iya, sebetulnya jadi memang bukan, ya udah emang begini baju saya gini gitu kan. Gitu. Tapi yang mahal itu Kang, jadi di generasi sekarang tuh mencari passion katanya Kang, mencari ini kerjaan gue banget nih gitu. Kamu udah ini jadi ya gini aja gitu. Tulus lah akhirnya gitu. Ya gitulah, karena tadi gimana kitanya, kita mau jadi apa, mau jadi ya mudah-mudahan saya jadi pribadi yang punya manfaat, gitu kan, dikenal, dipercaya orang, gitu kan. Itu. Nyambung lagi ke benang merah bahwa IKA Unpas, saya bertemu dengan Kang Irwan di IKA Unpas Komda Subang, akhirnya memberikan banyak manfaat dan ilmu lah dari. Iya menarik itu. Tapi bagaimana kalau kita minum dulu nih? Kang, Abi kudu namanya Abi. Di kisah berapa bab kita tadi, bab proses pembelajaran saat di Unpas, aktif berorganisasi di Unpas, kemudian setelah lulus ternyata
aktif berorganisasi, mengelola kolam renang, kemudian jadi manajer di radio. Akhirnya 2003 apa kan tadi tuh? 2003 jadi tenaga kontrak. Jadi tenaga kontrak Iya, diangkat PNS 2008 dan sekarang di posisi Kabid Kepemudaan. Kabid Kepemudaan. Iya. Nah, setelah kita bertemu di hotel Pep Hotel. jadi gairah apa kealumnian keunpasannya memang muncul lagi karena memang faedahnya berorganisasi memang ini kan ya. Jadi ada relasi juga memberikan inspirasi kan. Jadi di umuran kita nih lagi galau gimana nih jalan hidup gitu kan. Jadi memang dari kisah-kisah tadi jadi refleksi lah buat anak muda, buat pemuda-pemuda generasi milenial 90-an. Mungkin harapannya Kang di IKA Unpas ini ke depan akan seperti apa? Justru adanya IKA Unpas waktu kita ketemu betul. Kan nggak mungkin ya syariatnya kita bisa ketemu karena lewat IKA itu kan. Betul. Nah memang ada harapan, banyak harapan sebetulnya kan. Selain kita bisa silaturahmi dengan berbagai angkatan itu kan bisa ketemu kan, minimal kan ketemu orang, ketemu relasi, ketemu juga pengetahuan, wawasan kan bertambah gitu kan. Nah secara pribadi ke organisasi kan. Nah mudah-mudahan tadi yang merasa alumni ini kan, merasa Unpas, pernah kuliah di Unpas, tergerak hatinya gitu untuk memberikan tadi perannya kiprah secara individu juga secara organisasi gitu kan. Nah perannya seperti apa, misalkan tadi pernah tercetus oleh pengurus IKAP gitu, ada peran 3B itu kan, ada bisnis sosial, ada bisnis karir dan bisnis pure bisnis, bisnis to land gitu kan. Mudah-mudahan ada banyak ruang waktu kita bisa ketemu alumni Unpas gitu kan. Tadi berkontribusi terhadap masyarakat gitu kan. Tentunya kalau kita ketemu ada banyak ide lah gitu, kiprah sosial ya, misalkan banyak dalam penanggulangan bencana atau kepedulian sosial, bukan hanya soal tadi kemiskinan atau pada saat bencana, juga tadi teman-teman kita yang misalkan menganggur, bagaimana meningkatkan karir itu meningkatkan wawasannya, misalkan pembelajarannya kan. Kemudian yang tak kalah menarik adalah bisnis karir. Itu apapun bentuk pekerjaan yang saat ini sedang digeluti, jadi kita harus sama-sama saling mendukung, mensupport karir masing-masing gitu kan. Sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Sesuai dengan bidang ilmunya, mau dia bekerja di sebuah perusahaan kan kita bisa sharing, bisa diskusi gitu kan, mencari jalan keluar agar di perusahaan karirnya naik gitu. Terus kemudian juga di birokrasi, orang yang di pegawai negeri misalkan bagaimana karirnya tadi naik, atau misalkan punya bidang talent keterampilan misalkan apapun, digital atau kiprah lainnya misalkan. Nah itu mudah-mudahan kita bisa saling support. Nah, prinsipnya seperti itu sih gitu kan. Terus yang terakhir di bisnis, benar-benar bisnis gitu kan. Pasti orang Unpas tidak selamanya orang bekerja di sebuah perusahaan, tapi lebih asik berbisnis gitu kan. Bisnisnya macam-macam, ada yang di peternakan, perikanan, di dunia wisata. Nah ini kan juga menarik gitu kan. Zaman sekarang. Nah bagaimana nanti kita bersama-sama berkolaborasi, kemudian ada wadahnya, itu kan wadahnya IKA Unpas dalam satu alumni ini kan. Siapa tahu nanti kedepannya bisa bikin perusahaan tersendiri kan. Amin, tadi kan, ya gitu Pak. Benar-benar hadirlah bisnis IKA Unpas itu seperti apa. Ada misinya tuh bukan memang material yang profit, tapi ada nilai-nilai yang iya, tadi ada 3B itu harus direalisasikan gitu kan. Ada sisi sosialnya, sisi karir masing-masing itu sesuai dengan keterampilannya. Terus ada sisi memang bisnis sebuah organisasi, karena roda organisasi tidak mungkin berjalan tanpa fulus finansial, tapi bukan orientasi ke sana gitu kan, gitu dalam berbagai aspek gitu kan. Nah,
mudah-mudahan ini alumni Unpas semuanya Amin, amin. bisa gabung, bisa berkiprah Betul. bersama kira-kira di IKAP Komda Unpas. Komda Unpas. Apalagi semoga Subang. apalagi ada fakultas kedokteran kan. Nah, iya gitu kan tadi karir di kesehatan kan, di sosialnya juga Pangan, gitu gitu kan. ya. Iya. Atau juga tadi karir di dunia politik. Ada orang-orang di alumni Unpas yang tadi kan terjun di dunia politik. Kan ini menarik kan. Yang kuliahnya di FISIP gitu, iya. hukum atau yang lainnya juga. Tapi tadi karena perjalanan hidupnya akhirnya terjun di dunia politik. Maka kita harus bantu juga, support, bukan berarti kita harus masuk partai. Tapi memang yang saya rasakan kan memang frekuensinya karena emang kita sealumni dia langsung sama. Karena memang challenge-nya tipis-tipis kita berisiman. Kang Lisma, DKM, culture di Unpas benar-benar mewarnai gitu kan. Saya yakin IKA Unpas ini akan punya nilai, punya manfaat bagi alumninya sendiri gitu. Ya tinggal bagaimana kita menguatkan untuk forum silaturahmi ini gitu. Dan momen ini nih, momen kita seperti ini. Ini panjang prosesnya kan. Ini untuk misalkan ada alumni Unpas Subang yang nonton kita berdua ngobrol seperti ini, sebetulnya sebuah ajakan. Memantik. Ya, hadir di sini gitu kan, berbagi pengalaman gitu, berbagi pemikiran gitu kan, gagasan iya untuk Subang misalkan. Ya itu harus hadir IKA-nya gitu, apapun bentuknya pasti ada gitu kan. Ya simbiosis mutualisme juga kita juga membangun Unpasnya dan promosi gitu kan ya. Gitu kan, bukan hanya pandai tadi ngomong nyalahin, kritik, tanpa justru IKA Unpas harus hadir sebagai solusi. Misalkan bagaimana pembangunan di Kabupaten Subang agar tadi roda atau laju pertumbuhannya makin meningkat. Nah, IKA Unpas punya pemikiran dalam hal itu, misalkan. Kemudian misalkan sosok pemimpin yang diidamkan masyarakat Subang, kemudian IKA Unpas mendorong sosok itu, gitu kan. Dengan warna yang colorful. Iya. Jadi kan ngobrol dengan senior-senior hukum, anak hukum gitu kan. Kemudian ke depan mungkin ya buat teman-teman viewer yang menjadi narasumber bisa bergantian ya. Bisa bergantian. Ya, tapi alumni Unpas. Orang Subang. Iya dong. Kita koridornya kan Unpas Komda Subang. Mungkin Akang nanti yang menjadi gimana produser aja. Mungkin next mungkin ada beberapa yang akan kita agendakan mungkin ya kan. Betul. Amin, semoga beliau bisa hadir. Amin di berupa karya tukar gagasan. Dan ke depan mungkin ada kita vlog mungkin ya. Bisa kita main ke kantornya Akang. Betul, bisa. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan energinya disedot nih dari tadi. Insya Allah. Tapi semoga menjadi ladang amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay sampai akhir videonya. Kita juga punya tagline. Semoga Unpas makin maju, Subang makin jaya, jawara Kang. Makin jawara dan kita bisa memberikan sedikit manfaat dan terpanggil lah akang-akang yang menjadi keluarga kita di IKA Unpas Komda Subang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.